Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan materi dari kesebangunan dan kekongruenan part 2, yaitu kita akan membahas materi kekongruenan. Nah, tujuan pembelajaran dari video kali ini adalah peserta didik dapat mengidentifikasi dua bangun yang kongruen dengan benar, dapat menjelaskan syarat-syarat dua bangun datar yang kongruen, dan dapat menentukan panjang sisi atau besar sudut yang belum diketahui dari dua bangun datar yang kongruen. Perhatikan gambar. Di sini tersedia dua pas foto yang bentuknya sama tapi ukurannya yang berbeda. Dan pada video sebelumnya Mem telah jelaskan bahwa jika bentuknya sama melainkan ukuran yang berbeda, maka bangun datar tersebut disebut sebangun, memiliki sudut-sudut yang bersesuaian sama besar dan memiliki perbandingan panjang sisi yang bersesuaian sama. Nah, perhatikan untuk gambar yang kedua. Nah, di gambar yang kedua ini terdapat 3 bintang. Jika kalian perhatikan memiliki ukuran yang sama, walaupun warnanya yang berbeda ya, memiliki ukuran yang sama, berarti bentuk bintang ini disebut bentuk bintang yang kongruen, saling kongruen. Kemudian perhatikan bangun datar persegi dari gambar di samping. Ini terlihat bahwa sisi-sisi yang bersesuaian memiliki ukuran yang sama, yaitu panjang sisinya sama-sama berukuran 3 cm. Berarti bangun datar persegi ini juga disebut kongruen karena memiliki ukuran yang sama. Kemudian perhatikan gambar dua mobil. Di sini terlihat bahwa dua mobil memiliki ukuran yang sama persis, bentuk dan ukurannya sama. Di sini dikatakan bahwa bentuk mobil ini saling kongruen. Nah, sekarang perhatikan untuk bintang yang berikutnya. Bentuknya sama-sama bintang, melainkan ukurannya yang berbeda. Maka dua bintang ini tidak kongruen karena tidak sama, melainkan sebangun. Dan untuk gambar kursi di sini memiliki ukuran yang berbeda, walaupun bentuknya sama, juga disebut tidak kongruen karena tidak sama, melainkan sebangun karena memiliki bentuk yang sama walaupun ukurannya yang berbeda. Jadi yang kongruen pada contoh yang Mem tampilkan adalah bintang, 3 bintang yang kongruen, kemudian 2 persegi yang kongruen yang sama, kemudian 2 mobil yang memiliki ukuran dan bentuk yang sama. Untuk gambar pas foto ini disebut bangun yang sebangun. Untuk bintang juga dikatakan saling sebangun. Begitu pula untuk kursi, di sini disebut kedua kursi saling sebangun. Nah, apa itu kongruen? Kekongruenan dilambangkan dengan lambang seperti ini. Hubungan dua bangun datar dapat dikatakan kongruen apabila memenuhi syarat seperti berikut, yaitu sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Perhatikan syarat kekongruenan yang pertama, yaitu sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Di sini diberikan 2 segitiga, misalkan kita beri nama segitiga ABC dan segitiga DEF. Akan dikatakan kongruen jika memiliki sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Nah, perhatikan untuk panjang AB dan panjang FE di sini memiliki panjang yang sama ditandai dengan tanda bahwa sisinya sama, maka dapat kita tulis panjang AB sama dengan panjang FE. Kemudian untuk sisi yang kedua yaitu panjang BC, bersesuaian panjangnya dengan FD, maka dapat dituliskan panjang BC sama dengan panjang FD. Selanjutnya untuk sisi yang ketiga yaitu sisi AC memiliki panjang yang sama dengan sisi DE. Jadi dapat kita tuliskan
panjang AC sama dengan panjang DE. Nah, karena sisi-sisi yang bersesuaiannya sama panjang, maka segitiga ABC dikatakan kongruen dengan segitiga DEF. Nah, keterangan sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang dapat kita beri simbol sisi, 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 yang artinya sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Selanjutnya, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut yang diapit kedua sisi tersebut sama besar. Nah, perhatikan untuk gambar yang pertama. Di sini terdapat dua segitiga yang akan kita beri nama segitiga KLM dan segitiga PQR. Perhatikan, memiliki sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Dalam hal ini adalah sisi KL memiliki panjang yang sama dengan sisi QR. Selain sisi yang bersesuaiannya sama panjang, juga memiliki sudut yang bersesuaian sama besar. Dalam hal ini, sudut yang bersesuaiannya adalah besar sudut L sama dengan besar sudut R. Kemudian, terdapat sisi yang bersesuaiannya sama panjang berikutnya adalah sisi ML dengan sisi PR, sehingga dapat dituliskan panjang ML sama dengan panjang PR. Di sini terlihat bahwa sisi yang bersesuaiannya adalah KL dan QR dapat kita beri simbol sisi, sudut karena memiliki sudut yang bersesuaian sama besar, dan sisi berikutnya yang bersesuaian sama besar adalah ML dan PR. Diberi simbol sisi, sudut, sisi. Atau perhatikan bentuk segitiga yang kongruen yang berikutnya. Misalkan segitiganya adalah segitiga ABC dan segitiga DEF. Memenuhi syarat kekongruenan sesuai dengan syarat yang kedua, yaitu sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut yang diapit oleh kedua sisi tersebut sama besar. Perhatikan yang pertama adalah sudut yang bersesuaiannya. Satu sudut yang bersesuaiannya terlihat bahwa sudut A dan sudut E. Dapat kita tuliskan besar sudut A sama dengan besar sudut E. Kemudian sisi yang bersesuaiannya yang pertama adalah sisi AB dan sisi EF. Dapat kita tuliskan panjang AB sama dengan panjang EF. Kemudian sisi yang bersesuaian berikutnya adalah sisi BC dan sisi DF. Dapat dituliskan panjang BC sama dengan panjang DF. Kongruen dan memenuhi syarat dapat ditulis simbolnya sudut yang bersesuaiannya dengan sisi-sisi yang bersesuaian. Sisi, sisi. Dapat ditulis sudut, sisi, sisi, atau model penulisan yang lain adalah sisi, sisi, sudut. Nah, penulisan kekongruenannya adalah segitiga KLM kongruen dengan segitiga PQR. Untuk yang gambar kedua, segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEF. Jadi kita dapat mengecek kekongruenan dengan menggunakan salah satu syarat yang diberikan. Syarat ketiga ini adalah ada dua sudut yang bersesuaiannya memiliki ukuran sama dan satu sisi memiliki ukuran yang sama panjang. Dalam hal ini misalkan segitiga KLM dan segitiga XYZ.
Perhatikan sudut-sudut yang bersesuaian. Sudut-sudut yang bersesuaian yang memiliki ukuran sama adalah sudut K dan sudut Y. Dapat ditulis besar sudut K sama dengan besar sudut Y. Selanjutnya, sudut yang bersesuaian memiliki ukuran yang sama adalah sudut L dan sudut Z. Dapat dituliskan besar sudut L sama dengan besar sudut Z. Terakhir adalah sisi yang bersesuaian sama panjang adalah sisi ML dan sisi XZ. Dapat dituliskan panjang ML sama dengan panjang XZ. Dapat kita tuliskan simbolnya sudut, sudut, sisi. Jadi dapat ditulis sudut, sudut, sisi. Sehingga segitiga KLM kongruen dengan segitiga XYZ. Atau cara penulisan yang lain dengan memperhatikan gambar berikut. Misalkan segitiga ABC dan segitiga PQR. Di sini memiliki dua sudut yang bersesuaian, dalam hal ini adalah sudut A dengan sudut Q. Dapat dituliskan besar sudut A sama dengan besar sudut Q. Selanjutnya, sisi yang bersesuaian. Satu sisi yang bersesuaian yang memiliki ukuran sama adalah panjang AB sama dengan panjang QR. Dan memiliki satu sudut lagi yang bersesuaian memiliki ukuran yang sama adalah sudut B dengan sudut R. Cara penulisan simbolnya adalah sudut, sisi, sudut. Dapat kita tuliskan sudut, sisi, sudut. Perhatikan contoh. Terdapat dua segitiga ABC dan segitiga DEF, di mana segitiga DEF memiliki sudut siku-siku di E dan segitiga ABC siku-siku di titik A. Tunjukkan bahwa segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEF. Di sini merupakan segitiga siku-siku. Dapat kita cari tahu terlebih dahulu sisi-sisi yang belum diketahui ukurannya dengan menggunakan teorema Pythagoras atau triple Pythagoras. Nah, 5, 12 memiliki pasangan triple yaitu 13 cm. Kemudian untuk segitiga DEF 5, 13 memiliki pasangan triple yaitu 12 cm. Kita akan mengambil salah satu syarat dari kekongruenan. Di sini kita dapat mengambil syarat sisi, 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 yaitu dengan memperhatikan ketiga sisi yang saling bersesuaian apakah memiliki ukuran yang sama atau tidak. Perhatikan untuk sisi tegak yang pertama, yaitu sisi tegak AC. Panjang AC memiliki panjang 5 cm. Memiliki ukuran yang sama dengan panjang sisi tegak pada segitiga DEF, yaitu DE. Jadi dapat kita tulis panjang AC sama dengan panjang DE. Selanjutnya, dengan memperhatikan sisi AB. Sisi AB memiliki panjang 12 cm dan segitiga DEF yang memiliki panjang 12 cm adalah sisi EF. Maka dapat dituliskan panjang AB sama dengan panjang EF atau FE. Nah, untuk sisi yang ketiga yaitu sisi BC.
Sisi BC memiliki ukuran panjang 13 cm. Dan di segitiga DEF yang memiliki panjang 13 cm adalah sisi DF. Dengan memperhatikan syarat sisi yang bersesuaiannya sama panjang, yaitu sisi AC dan DE, sisi AB dengan FE, dan sisi BC dengan DF, maka segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEF. Selain itu, untuk menunjukkan apakah segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEF, juga dapat kita memperhatikan sudut-sudut yang bersesuaian, yaitu sudut-sudut bersesuaian pada sisi-sisi yang memiliki ukuran sama memiliki besar sudut yang sama. Untuk sisi AC, sudut yang berada di depannya adalah sudut B. Kemudian untuk sisi DE, sudut yang berada di depannya adalah sudut F. Dapat kita tuliskan besar sudut B sama dengan besar sudut F. Selanjutnya untuk panjang AB. Panjang AB, sudut yang berada di depannya adalah sudut C. Memiliki ukuran yang sama dengan yaitu sudut D. Dan yang terakhir, panjang sisi BC, sudut di depannya adalah sudut A. Siku-siku. Dan di sisi DF, sudut di depannya adalah sudut E. Memenuhi syarat kekongruenan karena sisi-sisi yang bersesuaian memiliki ukuran yang sama dan sudut-sudut yang bersesuaian juga pasti memiliki ukuran yang sama. Untuk lebih memahami syarat-syarat kekongruenan pada penjelasan sebelumnya, silakan kerjakan latihan soal berikut. Untuk soal yang kedua, perhatikan segitiga ABC dan segitiga PQR. Di sini segitiga ABC dan segitiga PQR kongruen. Sudah ditentukan bahwa segitiga ABC dan segitiga PQR kongruen. Untuk soal yang ketiga, berikan penjelasan apakah jajar genjang ABCD kongruen dengan jajar genjang KLMN. Nah, kalian bisa menggunakan salah satu syarat-syarat kekongruenan, yaitu sisi-sisi-sisi atau sisi sudut sisi atau sudut sisi sudut. Ya, sekian penjelasan materi tentang kekongruenan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.